Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samiil aliyyi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima al-khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Di dalam kehidupan ini ada manusia yang namanya marah, dan marah. Ada seseorang manusia juga dengan lemah lembut, dengan hati yang lapang, dengan pemikiran yang jernih. Dia mengambil suatu keputusan sesuai dengan nalar dan otak pemikirannya. Ada ibu yang bernama Sahara. Mohon maaf, ini bukan saya untuk menggibah dia, tapi ini suatu pelajaran ilmu yang sangat-sangat berharga. Jadi seorang wanita itu yang dituntut adalah harga diri. Harga diri seorang wanita tidaklah berbicara dengan keras. Keras bukan berarti hebat. Keras bukan berarti jadi fromedin. Sebagai seorang wanita tidak pantas kita berbicara menci kata orang sekarang. Benci, kasar tidak boleh. Karena apa? Bercontohlah kepada ibu yang namanya Ros. Dia santai dalam menghadapi masalah. Dia santai, dia fokus pada permasalahan, tetapi dia diam-diam menghanyutkan. Ilmu ini tidak bisa didapatkan kalau orang tidak sabar dan sabar di dalam kehidupan. Ini berawal daripada keangkuhan. Ibu Sahara ini, kalau Al-Fakir lihat, adalah keangkuhan yang sangat luar biasa. Merasa dirinya hebat, tinggi, banyak harta dan sebagainya. Menjadi owner sebagai rental mobil yang sangat-sangat terkenal di daerahnya. Sampai-sampai pejabat-pejabat di sana memalingkan mukanya. Tidak tahu akan bagaimana permasalahan mereka. Begitu hebatnya manipulatif. So, mereka jadi tidak menentu akan pemikirannya. Maka dihasut dan hasut menghasut sampai-sampai terjadi seperti ini. Sebetulnya yang namanya bertetangga haruslah dia bersatu padu, menyelesaikan dengan cara yang indah, dengan cara yang bijaksana. Lihat Ibu Ros. Ibu Ros ini memang orangnya luar biasa. Wajar dia mendapatkan caimin, orangnya sabar tingkat dewa. Begitu juga Ibu Ros, sabarnya tingkat dewa. Mungkin kalau kejadian di pada anda semua, ini bakal ramai lagi, ini lebih luas lagi. Padahal Ibu Ros dia tidak mau menyebarkan aib, tetapi ini sudah membeludak, kan sudah untuk mengkanter daripada postingan-postingan Ibu Sahara yang ingin menyudutkan keluarganya. Dia sebetulnya ingin menyelamatkan daripada keluarganya, jangan sampai ada fitnah dan fitnah. Maka terjadilah dengan framing seperti itu. Maka berhasillah Ibu Sahara, dia mengusir daripada Ibu Ros dan keluarganya keluar dari rumahnya sendiri yang ada sertifikatnya. Secara logika, apabila rumah kita punya sertifikat dan punya wewenang daripada pemerintahan, apa hak mereka untuk mengusirnya? Kalau memang terkecuali memang terbukti mereka sesat, menyesatkan orang lain.
Ini tidak ada hal-hal yang sangat merugikan. Kalau Al-Fakir lihat Ibu Ros baik orangnya dan dengan keluarganya pun baik-baik semua. Mereka saling berbagi kepada siapa saja dan mengajar seorang ilmu, hafiz Al-Quran lagi keluarganya. Masya Allah. Ini adalah keangkuhan. Ini adalah apa sebab kunci dari semua permasalahan ini. Highlights daripada semua ini yaitu tidak bersyukurnya seseorang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka merasa tidak cukup dan tidak cukup, bahwa mereka sudah punya mobil, berbanyak-banyak mobil, tetapi memang tidak bersyukur ini orang. Berbeda dengan Ibu Ros. Ibu Ros ini orangnya sangat santun. Dia pun tidak membalas. Dia hanya senyum-senyum simpul. Tetapi dia menyimpan suatu permasalahan. Maka dia rekam dengan secara diam-diam. Dia tidak vulgarkan. Dia tidak ramaikan, tetapi apabila sudah serangan bertubi-tubi, siapa yang sanggup kalau memang tidak ada kebenaran di sana? Maka dia mengkanter daripada berita-berita yang sedang viral sekarang ini. Bagaimana pendapat netizen? Tolong komen, jangan diam ya. Ini suatu permasalahan, jangan sampai ini lagi terjadi. Karena ini adalah sesuatu yang akan terjadi dimanapun. Yang namanya permasalahan tidak akan habis dan tidak akan berhenti sampai titik penghabisan. Beginilah ceritanya. Apabila sudah genderang perang ditaburkan, jangan suruh langkah ataupun mundur satu tapak pun. Itulah prinsip Ibu Ros. Orangnya tegas, mantap. Begitulah cara dia menghadapi yang namanya untuk mengkanter dari segala sesuatu. Padahal dia tidak mau karena hukum, tetapi oleh karena sudah Ibu Sahara meniupkan perang, genderang perang di dalam persidangan, maka dia mengiyakan dan tidak ada lagi yang namanya rekomendasi ataupun tidak ada lagi yang namanya pertemuan-pertemuan yang tidak menguntungkan bagi mereka. Maka pengadilanlah di atas segalanya. Katanya siapa yang benar dan siapa yang salah, maka akan dibuktikan melalui panglima mereka, yaitu Agus siapa namanya, ya akan membantu yang namanya Ibu Ros dan keluarga. Ini pelajaran penting bagi kita, wahai saudara. Jangan kita bersifat arogan akan memupus semangat harapan kita. Kalau kita memang bersalah, kalau kita memang tidak untuk kepentingan kita sendiri, jangan sekali-kali ya. Wajar kata orang-orang, benar itu memang tepat kepada orang yang benar. Perintah benar itu adalah kepada orang yang berpentingan. Walaupun dia salah, dibenarkan oleh hukum dan orang-orang. Tetapi kalau salah, kalau benar tetapi memang tidak diinginkan orang, maka salahlah di hadapan orang lain. Di hadapan siapapun dia pasti salah, walaupun dia benar adanya. Inilah cerita. Inilah realita dalam kehidupan. Maka like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bercerita-cerita yang bermanfaat lainnya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.